Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbi firli wa walidayya amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk, monggo langsung. Silakan. Ayat 45. Masih di jalan nih, belum nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya agak suci, masih di jalan, jadi di waktu terakhir takbir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bi a'daikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Shadaqallahul azim. Syukran kalian, jazakallahu khairan. Ya, sama-sama. Ini Bayina. Masyaallah tabarakallah. Alhamdulillah, alhamdulillah bil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 45 ini melanjutkan dari ayat sebelumnya tentang keras hatinya para kafirin, para Yahudiin, dan juga orang-orang munafik ya, tentunya yang tidak mudah menerima nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala, serta orang-orang yang menukarkan kelurusan kebenaran dengan kesesatan. Jadi kebenaran Al-Qur'an merupakan jalan yang lurus, tapi oleh orang-orang kafir ditukar dengan sesuatu yang menyesatkan bagi mereka. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, maka mereka ini adalah musuh-musuh kita, ya, musuh-musuh kita, apalagi Allah, ya. Jadi mereka ini musuh-musuh Allah. Kita aja memusuhi mereka, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memusuhi mereka, maka kita pun harus memusuhi kita. Di sini maka Allah melanjutkan, wallahu a'lamu bi a'daikum. Wallahu ta'ala Allah iku a'lamu, maha mengetahui sapa Allah bi a'daikum, terhadap musuh-musuh kalian. Orang Yahudi, orang-orang munafik, orang-orang yang memperjualbelikan agama Allah dengan kesesatan yang nyata, ya. Di situ jamaah sekalian. Nah, kalau Allah sudah menjadi musuh bagi mereka, dan kita pun harus menjadikan musuh ya terhadap mereka, Allah Maha tahu, maka wa kafa billahi waliya, ya, cukuplah Allah sebagai pelindung kita, sebagai kekasih kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita orang-orang beriman, ya, yang mana kita harus menganggap bahwa orang-orang yang memusuhi agama Allah adalah musuh-musuh kita, dan Allah itu Maha tahu betapa kita mungkin sedang dimusuhi oleh musuh-musuh Allah, ya. Allah Maha tahu. Oleh karena itu wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Jadi cukuplah Allah menjadi pelindung kita, cukuplah Allah menjadi penolong kita. Jadi ini jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga dalam zikir kita muncullah namanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, gitu ya. Ada juga Allahul kafi rabbunal kafi, itu maksudnya adalah Allah yang Maha mencukupi, ya. Cukup Allah yang menjadi hidayah kita, cukup Allah yang menolong kita, cukup Allah yang senantiasa memberikan kemenangan kepada kita selama kita menjadikan orang-orang yang memusuhi agama Allah itu adalah musuh kita. Jangan dijadikan teman kita. Ayat yang dibaca tadi malam oleh Ustadz siapa itu menggambarkan Muhammadur Rasulullah
walladzina amanu asyidda'al kuffar rahamau bainahum. Jadi Muhammad dan para pengikutnya, para umatnya, kita semuanya ya itu harus saling menyayangi kepada sesama kita orang beriman. Tapi harus tegas keras terhadap orang-orang kafir yang memusuhi kita. Ya, jangan justru sebaliknya. Dengan orang kafir kita berteman, tapi dengan sesama muslim justru kita bermusuhan. Hanya masalah sedikit saja kadang-kadang kita tidak bersahabat dengan sesama kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Oke, silakan dilanjut. Topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Yai? Sehat? Alhamdulillah, sehat Ustaz. Ustaz Taufik juga sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di TikTok yang menyaksikan kami, Ustaz Taufik adalah ini yang fotonya pakai kopiah hitam, pakai kacamata ya. Ini suaranya indah sekali, menyentuh hati. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan memberikan kehidupan kita dengan kehidupan yang lebih baik lagi ya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman sekalian, ayat ini wallahu a'lamu bi'adaikum, lanjutan dari situ bahwa Allah itu Maha mengetahui siapa musuh-musuh kalian. Dari siapa? Minal ladzina hadu, yaitu dari golongan orang-orang Yahudi. Yahudi yang bagaimana? Yuharrifunal kalima am mawadhi'i. Mereka itu tidak segan-segan merubah, merekayasa, mengganti ya firman-firman Allah yang tidak pada tempatnya sesuai dengan kehendak hatinya, yang sekiranya berdasarkan kepentingan mereka maka ayat itu dipakailah. Tapi ketika ayat itu bertentangan dengan kepentingan mereka maka ayat itu mereka rubah, mereka ganti, bahkan mereka buang, mereka tinggalkan. Itulah keparahan, kesesatan kaum Yahudi ya. Naudzubillah summa naudzubillah ya. Tapi ini sekali lagi bukan berarti kita kemudian memusuhi saudara-saudara kita yang beragama lain selama mereka berdamai dengan kita. Sama sekalian ya. Yuharrifuna al-kalima am mawadhi'i. Ini cerita orang Yahudi pada masa itu di mana mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah, merubah ayat-ayat Allah. Wa yaquluna sami'na wa 'asayna. Ini jahatnya mereka itu berani menghina Rasulullah dengan mengatakan sami'na wa 'asayna. Muhammad, sebetulnya saya ini mendengar ya gitu. Ya, sejatinya kami ini mendengar apa yang kamu dakwahkan itu kami tahu. Tapi wa asaina. Ya, tapi kami durhaka, kami menentang. Ya, kami tahu tapi emang kenapa kalau saya tidak mau ikut? Seperti itu. Jadi apa ya? Mereka itu dengan begitu sombongnya ya, menentang dakwahnya Rasulullah. Wasma' ghaira musma'in. Ya. Ayo dengarkan Muhammad ya. Jadi semoga engkau, nah ini malah kebalikannya ya. Ghairu musma'in, termasuk orang yang tidak mendengar ya. Jadi kamu sedikit-sedikit kami suruh mendengar ayat-ayat Allah, dakwahmu ya. Ini saya mendengar tapi tidak mau mengikuti. Emang kenapa? Ya. Ayo dengarkan, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang tuli.
wa ra'ina, dan mereka mengatakan ra'ina. Ra'ina itu apa? Orang yang dengan sengaja menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini wa ra'ina. Jadi menyimpangkan ya apa yang menjadi firman Allah yang didakwahkan oleh Rasulullah. Layan ya sebagai bentuk pemutarbalikan fakta. Jadi yang benar disalahkan ya, yang salah asalkan menurut mereka menyenangkan, mereka benarkan. Ya, bahkan tidak segan-segan untuk mereka itu merusak supremasi hukum ya, yang sekiranya berdasarkan kepentingan mereka ya walaupun salah dibiarkan begitu saja. Makanya ada lagunya Rhoma Irama itu ya, yang benar di penjara, yang salah tertawa. Gitu kan, seperti itu. Ini jangan sekalian. Ini terjadi pada masa jahiliyah, pada masa Yahudi yang tidak sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'nang fiddin, dan dengan niatan untuk mencela ya, untuk mencela terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Jadi mereka itu suka menghina agama Islam. Kalau ada orang lain yang menghina agama Islam, apalagi sampai memusuhi Islam, maka wajib kita untuk memusuhi mereka ya, memerangi mereka. Tapi kalau mereka damai bersama kita, yang disebut dengan ahlul kitab ya kan, itu mereka juga terdiri dari Yahudi Nasrani tapi ahlul kitab ya, bisa berdampingan dengan kaum muslimin. Begitupun kita di Indonesia misalnya ya, ini kita menjaga hubungan baik kepada sesama umat kita walaupun agamanya berbeda. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na, walau annahum, dan sekiranya mereka itu mengatakan sami'na wa ata'na, harusnya mereka itu mengatakan kami mendengar ya kami taat, seperti itu. Wasma' wanzurna, dan dengarkanlah perhatikan kami. Itu harusnya seperti itu mereka katakan, bukan sami'na wa asaina wasma' ghairu musma'in wa ra'ina, bukan itu. Harusnya mereka itu ya mendengarkan, mentaati, juga mengatakan dengarkanlah Rasulullah, perhatikan kami ya Rasulullah. Harusnya begitu. Lakana khairul lahum, maka itulah yang lebih baik bagi mereka. Wa aqwama, dan juga lebih tegak, lebih lurus, lebih tepat, harusnya seperti itu. Ya, akan tetapi mereka tidak mau melakukan itu, sehingga walakin la'anahumullahu bikufrihim. Nah, dikarenakan keingkaran mereka itulah Allah Subhanahu wa taala mengutuk mereka, melaknat mereka. Ya, bikufrihim disebabkan karena kekafiran mereka, ya, kedurhakaan mereka. Fala yu'minuna illa qalila, maka tidak ada yang mau beriman kecuali hanya sedikit. Jadi ada beberapa Yahudi yang kemudian menyadari ya, mengetahui kebenaran ilahi, yang kemudian masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itu ada juga, tapi hanya sedikit. Fala yu'minuna illa qalila. Mereka yang diajak beriman oleh Rasulullah dengan petunjuk Al-Qur'an, mereka tidak mau beriman kecuali hanya sedikit, sekelompok orang saja, yang di antara sedikit itu dipimpin oleh Abdullah bin Salam ya. Ada seorang Yahudi bernama Abdullah bin Salam bersama beberapa pengikutnya. Beliau ini masuk Islam, mengikuti dakwah Rasulullah, dan insyaf sami'na wa ata'na, mereka mendengar dan mereka mematuhinya. Ya, monggo silakan 47. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana damang Pak Yai? Alhamdulillah damang Ustaz. Ustaz siapa ini? Pak Abun dari Bandung. Masya Allah, Ustaz Abun, gih, Masya Allah. Ya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an nadmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'ana ashabat sabr wa kana amrullahi maf'ula. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Abun, Masya Allah, sehat selalu. Tentu dengan para jamaah semuanya di Darul Muhajirin dan semua pemirsa yang bisa mengikuti di TikTok, di YouTube, Facebook kami yang nanti akan kami share ya. Untuk sementara ini live streaming dengan TikTok ya pemirsa ya. Silahkan di tetap layar ya untuk mendukung perjuangan dakwah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina utul kitab. Nah, lalu kemudian Allah memanggil mereka, wahai orang-orang ahlul kitab. Ya ayyuhalladzina utul kitab, orang yang diberi kitab, aminu, berimanlah kalian, bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Ya, terhadap kitab suci yang kami turunkan, yaitu Al-Quran. Al-Quran sebagai apa? Musaddiqan, sebagai pembenar, lima ma'akum, terhadap kitab-kitab yang ada di dalam diri kalian, yaitu kitab Taurat. Ya, wahai Yahudi, ya, orang yang diberi kitab Taurat, sekarang berimanlah kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai penyempurna kitab terdahulu, kitab kalian. Ya, min qabli an nadmisa wujuhan. Wah, ini keras sekali ini Allah ini ya. Min qabli, sebelum terjadinya hari kiamat yang mana nanti kami ratakan ya muka-muka kalian. Fanaruddaha, dan lalu kemudian kami putar balik muka kalian. Ala adbariha, di belakang muka itu. Jadi peluntir lah ya. Diuntir sedemikian rupa ya sehingga wajahnya itu berputar arah ke belakang. Saking marahnya Allah Subhanahu wa taala karena diberi nasihat tidak mau taat. Nah, seperti itu. Aunal anahum, atau kami akan mengutuk mereka, orang-orang ahlul kitab, orang-orang yang diberi kitab tapi tidak mau mematuhi Al-Qur'an. Ya, orang-orang Yahudi yang sudah diberikan Al-Qur'an tidak percaya kepada Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an adalah penyempurna kitab-kitab mereka. Ya, aunal anahum kama la'anna ashabas sabt, sebagaimana kami pernah melaknat, mengutuk ya para warga, orang-orang penduduk yang berbuat maksiat di hari Sabtu. Jadi pada masa itu setiap hari Sabtu mereka sengaja menghina agama Allah, berbuat kemaksiatan, memburu keduniaan. Mereka lebih menguntungkan, lebih mementingkan kepentingan duniawi daripada ukhrawi. Ya, tidak mematuhi dakwahnya Nabi Musa alaihissalam pada waktu itu. Ya, dan itu membuat Allah marah. Ya, membuat Allah marah. Ya, kita jangan sampai seperti itu jamaah sekalian. Waktu itu sampai dikatakan wa kunu qiradatan khasiin. Ya, di sabda menjadi kera-kera yang menghinakan, yang hina ya, yang buruk sekali. Itu jamaah sekalian. Wa kana amrullahi maf'ula. Wa kana, dan adalah ketetapan Allah itu maf'ula, ya, pasti akan berlaku. Semua yang ditetapkan Allah pasti akan berlaku, akan terjadi. Maka kita harus mawas diri dan hati-hati, bertakwa selalu di dalam hati, agar kita senantiasa diselamatkan Allah di dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin satu ayat lagi, Mi. Monggo silakan. Silakan Bunda Rubaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana kabarnya Pak Yai? Alhamdulillah sehat Bunda.
Udah juga sehat nggih. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما صدق الله العظيم. Sadaqallahul Terima azim. kasih Kak Yai. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sudah cukup nggih. Nggih. Terima kasih. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Ayat ini menegaskan betapa dampak buruknya orang-orang Yahudi yang menyekutukan Allah. Dan ini harus menjadi pelajaran buat kita jamaah sekalian, para pemirsa. Ya, innallaha, sesungguhnya Allah itu la yaghfiru, tidak mau mengampuni, ya, ayyusyraka bih, terhadap orang yang berbuat kemusyrikan kepadanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkan orang yang menyekutukannya. Oleh karena itu jauhilah sifat syirik. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Bahkan orang-orang musyrik itu ketika mereka memerangi kita, wajib kita perangi mereka. Kama yuqatilunakum kafah. Ya, sedangkan orang-orang yang musyrik yang kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tobatnya bisa jadi diterima atau bahkan bisa jadi tidak. Karena di sini la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni terhadap kesyirikan yang mana orang itu menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa yaghfiru, dan Allah mengampuni ma duna dzalika, ya, terhadap dosa-dosa apapun selain syirik. Jadi liman yasha, terhadap orang-orang yang dikehendakinya. Jadi dosa syirik ini dosa besar yang paling utama. Dosa besar yang paling besar, ya, yang sulit untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati sekali jamaah sekalian, ya. Kemusyrikan itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, ya. Kita niatnya menyembah Allah tapi ternyata menyembah yang lain. Maka bahkan haji dan umrah pun Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa atimul hajja wal umrata lillah, ya kan? Sempurnakanlah oleh kalian haji dan umrah semata-mata karena Allah. Kenapa? Karena bisa jadi ada kesyirikan dalam haji maupun umrah. Kita sering melihat di sekitar Ka'bah, ya kan, ada yang sampai mencium-cium apa itu makam Ibrahim dan sebagainya, sampai nangis-nangis. Itu kalau sampai hanya berhenti di situ saja jamaah sekalian, itu bisa terjadi kesyirikan. Padahal harusnya ketika kita beribadah di sana, Berlebihan. iya betul, berlebihan. Semata-mata kita mengikuti aturan Allah. Ketika kita pun mencium Hajar Aswad, menciumnya adalah karena Allah, bukan karena semacam kita mengkultuskan Hajar Aswad. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, andaikan saya tidak diperintahkan untuk menciummu Hajar Aswad, saya tidak akan menciummu karena kamu tidak lebih dari seonggok batu. Sampai segitunya jamaah sekalian. Ini menggambarkan bahwa perbuatan syirik ini harus benar-benar kita jauhi. Ya, siapapun kita, apapun latar belakang kita, bisa jadi ada kemusyrikan di antara kehidupan kita. Termasuk dalam ibadah haji pun demikian. Ya, kalau kita hajinya demi supaya terkenal atau ada unsur pamer, ya, sum'ah, ujub, ya kan? Itu juga, nah, itu syirik khafi itu, hati-hati sekali. Ya, Syirik juga. iya. Bukan karena Allah. Bukan karena Allah, betul. Jadi itu sama dengan menyekutukan Allah. Jadi hati-hati sekali. Kadang-kadang apalagi di Indonesia ini kan dikasih label H. Kalau di negara lain kan nggak ada, ya kan? Itu titel H itu hati-hati itu. Wah, titel saya sudah H. Haji sekali dikasih H sekali. Nanti kalau hajinya 2 kali hanya 2. Kalau hanya 3 kali hanya 3. Dan seterusnya. Sehingga panggilannya ya, kalau hanya 1 sih H khozin misalnya. Kalau hanya 2 HH misalnya kayak gitu, ya kan. Nah kalau hanya 3 gimana? Ya kan. Itu menggambarkan bahwa haji ini dititel
depan ditulis itu agar kita benar-benar mengingat fadilahnya haji, bahwa hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Maka kemabruran haji ini, umroh ini kita bawa sampai di kehidupan nanti, di manapun kita berada. Itu jangan sekali. Ya. Di sini ditegaskan maaf, wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad iftara, maka sungguh dia telah berbuat isman azima, sebuah dosa yang sangat besar. Jadi dosa yang paling besar di antara dosa besar yang pertama adalah syirik, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan jamaah sekalian, kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita diajak ngaji di Darul Ulumul Muhajirin ini. Bayangkan pemirsa ya, kemarin kita sudah ngaji fadilahnya Dzulhijjah dan sebagainya. Lalu sekarang kita diajak ngaji tafsir. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan kita semuanya agar istiqomah untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Agar Allah senantiasa meridhoi kita, menenteramkan hati kita, mencukupi rezeki kita, dikabulkan hajat-hajat kita, dan mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin sedang ada masalah, ya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita semuanya dikabulkan hajat kita, ya, disembuhkan segala sakit kita, ya Allah, barokah sekeluarga, barokah dunia sampai akhirat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ye, jazakallahu Oke, khairan. sama-sama. Yang hari ini enggak bisa nanti minggu depannya jangan. Ya, Mi, yang penting mah ikut. Pentingnya dapat. Yes. Yang penting sehat semuanya, bisa ketemu lagi ya. Iya, iya. Oke, satu tutup nggih. Udah mau azan nggih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Demikian live kita di kali ini ya. Mudah-mudahan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Terima sekali. Baik pemirsa di TikTok juga yang bahagia. Kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.